Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Saya dari kelas Sosiologi 2019B dengan NIM 19040564062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit analisis framing Omnibus Law oleh media massa dalam teori representasi Stuart Hall. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori representasi. Representasi sendiri adalah kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan sesuatu kejadian untuk disampaikan kembali ke khalayak lain atau untuk dipahami untuk diri sendiri. Kemudian Stuart Hall menjelaskan bahwa representasi tidak dibentuk setelah sesuatu fenomena itu terjadi, melainkan representasi itulah yang memberikan makna kepada fenomena tersebut. Teori representasi ini dibentuk melalui makna dan bahasa, di mana makna diartikan sebagai diperantarai oleh bahasa untuk diberikan kepada setiap anggota kebudayaan. Kemudian bahasa adalah salah satu wujud simbol atau salah satu bentuk representasi. Sehingga di sini unsur makna dan bahasa merupakan sesuatu kesatuan dalam membentuk representasi ini sendiri. Kemudian, sehingga dapat dikatakan representasi yang dibuat oleh media bukanlah sebuah refleksi dari kejadian yang memiliki arti tertentu atau sesuai dengan kejadian tertentu, melainkan merekalah yang akan memberikan artian terhadap objek tersebut. Sehingga di sini media massa akan mengartikan sebuah fenomena yang terjadi, kemudian untuk disampaikan ke khalayak umum. Macam-macam representasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, representasi reflektif, di mana bahasa atau berbagai simbol akan mencerminkan makna. Kemudian, representasi interseksional, bagaimana bahasa dan simbol akan menggambarkan maksud pribadi sang penutur. Kemudian, representasi konstruksionis, di mana bagaimana makna dikonstruksikan kembali dalam atau melalui bahasa. Kemudian, fungsi media massa. Media massa memiliki fungsi untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan atau persoalan publik, di mana media massa akan memberikan informasi-informasi kepada khalayak umum atau masyarakat, sehingga masyarakat tahu terhadap fenomena yang terjadi. Sehingga di sini, dalam pembangunan image politik, proses komunikasi atau pemberitaan akan membentuk secara tidak langsung image politik tersebut yang melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa tersebut. Sehingga di sini peran media massa untuk menyampaikan informasi secara konkret dan koheren memiliki urgensi yang sangat besar, karena pemberitaan ini akan dimaknai atau diterima oleh masyarakat dengan perspektif mereka, dan akan kemudian untuk mendukung atau menolak dari fenomena yang terjadi tersebut. Untuk selanjutnya, dalam pengaplikasian teori representasi Stuart Hall ini, saya akan melakukan analisis framing Omnibus Law oleh media massa. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Omnibus Law. Omnibus Law sendiri merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mengatur masalah yang sebelumnya telah diatur atau oleh undang-undang atau merevisi undang-undang yang telah ada, di mana kebijakan ini memiliki pro dan kontra oleh masyarakat, di mana fenomena ini dipandang dapat merugikan beberapa pihak karena adanya kebijakan yang dihapus dan adanya
apa itu? Dan tidak ada transparansi yang kurang, dan di lain pihak ada kalangan yang memandang fenomena ini dapat atau kebijakan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian media massa yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan memberikan representasi yang berbeda-beda juga kepada masyarakat tentang isi dari berita tersebut tentang Omnibus Law ini sendiri. Di mana dalam hal ini saya membagi representasi media massa menjadi positif dan negatif. Di mana representasi positif ini presentasikan sebagai sebuah kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dapat berpengaruh positif pada politik global. Di mana untuk selanjutnya representasi negatif menggambarkan kejadian ini sebagai sesuatu yang menyedihkan dan dipandang menguntungkan beberapa pihak. Dalam menganalisis ini, saya melakukan analisis studi literatur dengan melihat headline yang ada di media massa tentang kejadian ini. Dalam analisis ini, saya menggunakan media massa Media Indonesia dan Tirto ID untuk melakukan framing terhadap Omnibus Law. Di sini, Media Indonesia menurut saya lebih condong untuk membantu atau pro terhadap pemerintahan, di mana hal ini dapat dilihat dari headline berita yang ada di situs mereka. Salah satunya yang mengatakan bahwa dengan judul terdapat judul berita yang mengatakan bahwa pengimplementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini taat nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 terdapat kembali berita yang menyatakan bahwa Omnibus Law ini dapat memaksimalkan bonus demografi. Kemudian di lain waktu terdapat berita yang dengan judul Undang-Undang Cipta Kerja memiliki pengaruh positif dalam politik global. Dari ketiga judul ini dapat dianalisis bahwa media Indonesia lebih condong untuk memiliki sentimen positif terhadap fenomena Omnibus Law ini sendiri. Kemudian di lain pihak di media massa Tirto ID lebih cenderung untuk mengkritisi fenomena Omnibus Law ini dengan sentimen negatif, di mana terdapat headline berita yang mengatakan bahwa Omnibus Law ini mengarahkan ke plutokrasi dan oligarki. Kemudian terdapat juga headline berita yang menyatakan bahwa ada 257 anggota DPR bolos saat pengesahan Omnibus Law, dan kemudian ada headline berita lagi yang menyatakan bahwa buruh diabaikan bertanda Omnibus Law adalah agenda elit belaka. Dari keenam judul ini dapat dianalisis bahwa media Indonesia memiliki kecenderungan untuk pro terhadap kebijakan Omnibus Law ini sendiri, sedangkan Tirto ID lebih bergerak pada mengkritisi terhadap kebijakan Omnibus Law ini sendiri.
representasi yang ada di media Indonesia dan Tirto ID dalam pemberitaan media Indonesia lebih menekankan pada kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana hal ini dipandang dapat memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dapat meningkatkan hubungan politik, serta dinilai kebijakan ini sesuai dengan undang-undang. Sedangkan dalam pemberitaan oleh Tirto ID lebih menekankan pada Omnibus Law merupakan produk kebijakan yang kurang, di mana hal ini dipandang menguntungkan beberapa pihak saja, serta dapat mendorong oligarki yang lebih berkuasa. Kenapa representasi ini berbeda? Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang, di mana Tirto ID lebih bersikap kritis kepada pemerintah, yang mana frame yang ditunjukkan oleh Tirto ID memperlihatkan aspirasi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh atau karyawan. Sedangkan media Indonesia lebih menunjukkan sikap yang berhati-hati kepada pemberitaan hal-hal yang sensitif tersebut dikarenakan ada background politik yang ada di belakangnya. Sehingga di sini perbedaan latar belakang media massa tersebut juga akan mempengaruhi representasian dari berita yang akan ditampilkan. Sehingga di sini saya menarik kesimpulan bahwa framing berperan sebagai bingkai dari realitas yang ada dalam masyarakat. Maksudnya di sini media memiliki peran untuk merangkum sebuah realitas agar pesan yang diterima oleh audiens sesuai dengan apa yang telah ingin disampaikan. Namun di sini yang harus digarisbawahi bahwa bukan berarti media massa itu berbohong, namun dalam kompleksitas realitas yang ada, maka media memiliki peran untuk merangkum dan memberikan hal yang dianggap penting untuk disampaikan yang sesuai dengan kebijakan mereka. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi representasi pemberitaan media massa yang akan ditampilkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.